Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di Madinah sangat panas. Begitu panasnya, hampir tidak ada orang yang keluar dari rumahnya. Mereka semua dalam rumah bernaung, berlindung dari terik panasnya matahari. Dalam keadaan panas itu, tiba-tiba keluar rumah seorang manusia, berlari-lari kecil karena takut disengat matahari. Itu kalau Madinah, kalau panas, panas sekali. Maka berlari-lari kecillah ini seorang manusia dari rumahnya menuju ke masjid. Sampai di masjid beliau berzikir. Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Selang beberapa saat keluar rumah juga dari rumahnya seorang manusia, berlari-lari kecil juga takut kena singatan matahari, dari rumah menuju ke masjid. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Lalu sampai di masjid, Umar mendapati Abu Bakar dan bertanya Umar, "Abu Bakar, siang-siang begini tidak biasanya kau di masjid. Ada apa gerangan?" Abu Bakar menjawab, "Saya panas di rumah dan lapar. Daripada saya panas lapar, mending saya datang di masjid. Lapar, panas, dapat pahala." Lalu Abu Bakar balik bertanya, "Kamu baru juga saya dapat kau di masjid ini. Ada apa?" Dia bilang, "Umar, sama dong. Saya juga panas, lapar, maka saya datang ke sini." Dua orang ini melanjutkan zikirnya. Selang beberapa saat keluar rumah seorang manusia, tidak lari, jalannya santai saja, tidak takut sengatan matahari. Kenapa? Kemana kaki beliau, di situ dilindungi oleh awan. Beliau ke kanan, awan ke kanan. Beliau ke kiri, awan bergeser ke kiri. Tak lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke masjid, mendapati dua sahabat, Abu Bakar sama Umar. Nabi lalu mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ini salamnya orang Islam, standar, lengkap, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lagi ganti-ganti. Selamat siang. Toleransi bukan, itu tidak jelas agamamu. Kau ketemu orang Kristen, selamat siang. Ketemu orang Buddha, lain lagi. Ketemu orang Hindu, lain lagi. Ketemu sama Islam, lain lagi. Ini namanya tidak komitmen, bos. Ya orang Islam biarlah dia assalamualaikum, orang Kristen biarlah selamat siang. Janganlah kita orang Islam ikut-ikut dengan selamat siang, orang Kristen ikut-ikut assalamualaikum. Ini tidak jelas namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ini jawaban orang Islam. Mohon maaf, jangan lagi nanti ada yang saya dianggap menghina agama orang lain. Tidak. Ini untuk dalam masjid. Kau salah, kenapa kau dengar? Makanya jangan nguping. Kalau mau sekalian tahu semua, kau masuk Islam, ya aman. Ya. Nah, itu salam orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lagi ganti-ganti. Ini mahasiswa saya turun dari mobil langsung dia teriak, "Ustadz, assalamualaikum." Apalagi itu assalamualaikum anak muda. Assalamualaikum. Waduh, dia kayak SMS. Ada lagi yang lebih parah, dia bilang aswabar. Apa itu aswabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mau rubah-rubah itu salam, ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, satu kali Nabi lagi duduk begini, lalu ada datang sahabat, "Assalamualaikum ya Rasul." Nabi jawab, 10 pahalanya. Karena dia cuma bilang assalamualaikum. Selang beberapa saat masuk lagi yang kedua, "Assalamualaikum warahmatullah." Nabi jawab, 20 pahalanya. Yang ketiga, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nabi jelaskan 30 keutamaan baginya. Artinya Pak, kalau Bapak tidak bisa memperbanyak Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak tahajud, tidak bisa memperbanyak pahala dengan tadarus, maka perbanyak pahalamu dengan menyempurnakan salam. Jangan terlalu malas. Waalaikumsalam. Coba lihat bapak-bapak sama kalau terima telepon, tidak ada yang sempurna itu. Salam. Ya, kenapa?
Kita masih mau bicara, saya sudah tutup. Saya sering dikasih begitu. Kalau ditelepon sama jamaah, baik betul pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kami dari panitia Masjid Al-Falah. Ini rencana ada acara tanggal 19. Tanggal 19 berapa Pak? Oktober. Oh mohon maaf saya sudah. Oh kalau begitu Ustaz, salam. Sekalinya kita jawab pada acara langsung dia tutup ndak waktunya. Ya, sempurnakan salam. Alangkah bahagianya suami datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adindaku Sri Kandiku. Dijawab oleh istrinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya kakandaku. Jangan lagi tanya, kamu dari mana? Jangan tanya itu. Yang kau tanya adalah, Bapak butuh apa? Nah, itu istri yang baik. Ini kita datang langsung diperiksa HP. Bagaimana tidak suamimu kena serangan jantung? Sudah. Nabi bertanya kepada sahabatnya, saudaraku siang-siang begini tidak biasanya kok di masjid. Sudah sholat duhur, belum jagi asar. Ada apa? Sahabat Umar menjawab, ya Rasulullah kami lapar dan panas, maka kami datang ke sini. Lalu Umar bertanya, Anda juga ya Rasul, kok ada siang-siang di sini? Nabi menjawab, sama dong. Saya juga lapar kak, panas kak juga, maka saya datang di sini. Oh begitu. Mereka melanjutkan zikir. Belum selesai mereka bersikir, tiba-tiba Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari ini penduduk Mekah yang paling kaya, hebatnya kaya pemurah. Yang banyak kita kaya pelit. Sudah pelit serakah. Hancur kita Pak. Ini kan yang banyak di Indonesia. Pelit serakah. Orang di Makassar bilang seke. Kikirigalla paku jambatan. Nah itu tuh aslinya pelit itu. Ini Abu Ayyub Al-Ansari kaya dermawan. Lalu berkata Nabi, ayolah kita ke rumahnya Abu Ayyub. Sampai di rumah Abu Ayyub, Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Selang beberapa saat kedengaran suara perempuan menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngintip, wih subhanallah ya Rasulullah, masuk, ini berkah buat kami ya Rasulullah, masuk. Begini mestinya orang Islam didatangi alim ulama senang. Kita biasanya didatangi ulama bengkok muka kita Pak. Apalagi kalau dia bawa map. Les pasti nih. Bapak ketawa karena Bapak yang alami kan. Ini kadangkala kita Pak lebih hormati gubernur, wali kota daripada ulama. Bapak saya tanya, Bapak tahu hukum haram halal dari kepala dinas? Bapak tahu hukum halal haram dari gubernur? Bukan, dari ulama. Apa gubernur? Paling lama 5 tahun. Tambah lagi 10 tahun. Sudah itu biar kau 1 kali gubernur, wali kota, Pak Gubernur 10 kali sama presiden 10 tahun keluar. Gubernur yang datang ke rumah, Masya Allah, kalau perlu minjam duit potong sapi. Korden diganti semua, dicium tangannya. Padahal baru 5 menit yang lalu tanda tangan korupsi. Kok cium tangannya? Sekalinya ulama tidak dihormati. Mau lihat penghormatan kita sama ulama Pak? Coba lihat kalau Pak. Kadangkala kita lebih hormati artis daripada ustadz. Kalau Bapak ngundang artis, itu 1 bulan sebelumnya sudah block time. Sebelum datang itu artis ada namanya uang block time 5 juta minimal transfer. Minta pesawat bisnis kelas. 3 orang minimal yang datang. Tukang riasnya, artisnya, manajernya. Datang minta mobil yang mewah. Minimal Alphard misalnya. Dikawal tentara sama polisi. Datang ke kampung hanya bawa alamat palsu. Joget kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga dikasih pegang Pak, dikasih lihat saja Pak. Pulang kasih 100 juta. Sampai di Jakarta itu artis 100 juta dia pakai narkoba. Dia pakai ganja, dia pakai dugem, uangnya 100 juta habis dipakai dosa. Tuh begitu cara kita menghormati artis. Giliran kita butuhkan penghafal Quran, apa kita jemput? Tidak, go grab. Gosen. Jangan ketawa, saya serius ini. 2 jam itu Ustadz berdakwah
Barasanjilah dia baca, salawatlah, didoakanlah kita sampai basah semua ketiknya karena kepanasan. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu mau pulang, bapak kasih berapa? 50.000. Dikocok-kocok lagi. Tapi apa kok kocok? Ini bukan uang korupsi. Meskipun sedikit, kasih amplop, muliakan itu ulama. Tidak usah kau muliakan dasat latifnya, tidak usah kau muliakan manusianya, tapi muliakan ilmu yang disebarkan kepada kalian. Yang saya akan sampaikan ini, kita baca kitab berapa kitab. Anggaplah bapak bisa beli kitab, belum tentu bapak punya waktu untuk membacanya. Bapak punya waktu untuk membacanya, belum tentu bapak paham apa yang bapak baca. Datang ulama, dia rangkum semua ilmu yang kitab yang dia sudah baca, dia ceramahkan dalam 1 jam, ketawa-ketawa pula. Kita enak memahaminya, pulang seadanya. Bagaimana ilmu yang mau berkah? Kalau kita mau ketemu pejabat pakai baju baru. Nah, ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansari senang betul. Ya Rasulullah, masuk ya Rasul. Kata Nabi, mana suamimu? Oh, baru saja ke pasar ya Rasul. Sebentar lagi akan datang. Masuk dulu ya Rasul. Dengar, ibu-ibu. Woi, ibu. Dengar jawabannya istrinya Abu Ayyub Al-Ansari. Haram, kata Nabi. Kata istrinya Abu Ayyub, sini. Kata Nabi, mana suamimu? Tidak ada. Kata Nabi, haram hukumnya kami masuk ke rumahmu tanpa izin dari suamimu. Ini yang banyak dilanggar sekarang perempuan. Pergi suaminya keluyuran, pergi suaminya langsung di WhatsApp teman SMA-nya, sudah pergi suamiku, cepat kau datang. Ayo, haram hukumnya. Bagaimana kalau sepupu Ustaz? Haram, kecuali suami berkata, ibu WhatsApp suaminya, bang, ada ini sepupumu dari Sulawesi, gimana, kasih masuk atau tidak? Kalau suami berkata jangan, suruh tunggu saya baru masuk. Tidak boleh kasih masuk. Sepupu 1 kali tidak boleh, apalagi sepupu lain kali. Tidak boleh tanpa izin suami. Nah sudah, ringkas kisah, datang Abu Ayyub. Begitu Abu Ayyub melihat Nabi dan Abu Bakar, gembira betul Abu Ayyub. Ya Rasulullah, berkah, kami didatangi manusia pilihan. Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Abu Bakar berkata, kami lapar bos. Kamu kan orang kaya, maka kami datang, pasti enak makan di sini. Gembira Abu Ayyub. Ya Rasulullah, tunggu sebentar. Abu Ayyub datang ke kebunnya. Dia ambil pohon kurma, Pak. Dia ambil dengan pohon-pohonnya. Dia bawa dengan pohonnya. Nabi berkata, Abu Ayyub, kita cuma mau buka buahnya, kenapa kau bawa pohonnya? Ya Rasulullah, kalau saya cuma bawa buahnya, saya tidak tahu mana yang Anda suka. Kalau saya bawa dengan pohon-pohonnya, ada semua di sini. Mau yang mengkal, mau yang tua, mau yang setengah matang, ada semua. Silahkan Anda nikmati. Masya Allah. Tidak cukup sampai di situ. Abu Ayyub mengambil kambingnya yang paling bagus, lalu disembelih. Yang paling bagus. Biasanya kita bersedekah, Pak, yang paling jelek. Nak, apa mak? Itu ada kue di kulkas, kau bawakan itu Pak Ustadz daripada basi. Nanti mau basi baru diingat Pak Ustadz. Ini Abu Ayyub, dia ambil kambing yang paling baik, dia sembelih, lalu dihidangkan kepada Nabi. Nabi pun mengkonsumsinya. Begitu Nabi memakannya, tiba-tiba Nabi mengambil, berkata kepada Abu Ayyub, Abu Ayyub, pinjam dulu piringmu. Kenapa? Tolong kau bawakan anakku Fatimah. Sudah lama kasihan tidak makan enak seperti ini. Bawakan anakku ke rumahnya. Masya Allah. Kira-kira masih ada suami seperti ini? Makan enak, ingat anak dan istri di rumah. Hai, yang banyak Pak. Makan enak di warung, pulang di rumah pura-pura lapar. Masya Allah. Dibawa. Lalu Nabi mengkonsumsi, dimakannya lah daging itu, kurma, lalu roti. Selang beberapa saat Nabi mengambil seluruh sampel makanan, lalu diangkat tangannya. Kira-kira seperti inilah, daging, kurma, roti. Lalu Nabi berkata, saudara-saudara sekalian, ketahuilah, tadi kita keluar rumah dalam perut kosong, tadi kita keluar rumah dalam keadaan lapar.
Alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah kenyang. Lalu Nabi mengucapkan sampai 3 kali, ketahuilah saudara-saudara sekalian, ketahuilah saudara-saudara sekalian, ketahuilah saudara-saudara sekalian, tidak setetes pun, tidak sesuap pun yang masuk ke dalam perutmu, lewat di tenggorokanmu, yang lepas dari tanggung jawabmu di akhirat kelak. Semua yang masuk di mulutmu ini kau akan pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Lalu Nabi mengucapkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Nah, apa hikmah dari kisah ini? 1, ternyata dalam rumah tangga tidak ada orang yang tidak ada masalahnya, Pak. Rasulullah, kekasih Allah, yang Allah jelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Nabi kalau berdoa pasti dikasih. Kekasih Allah, manusia paling mulia, tidak ada dosanya, ibadahnya luar biasa. Apa tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Dari informasi kisah tadi, Nabi pun dalam struktur ekonomi keuangan rumah tangga, beliau pun lapar di rumahnya. Apalagi kita, berarti tidak ada satupun manusia yang tidak ada masalahnya. Nih saya lihat ini semua muka-muka penuh masalah semua ini. Ayo, coba, semua orang punya masalah, tidak ada orang tidak punya masalah dalam rumah tangga. Contoh kecil, bapak, kalau istri cantik, bapak kira kalau istri cantik bukan masalah? Wah, digoda orang, Pak. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja Bu di pesta, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung istrinya dia bilang, mana kau Pak? Saya sudah sampai. Dia bilang, enggak jadi saya ke situ Bu, menceret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Tidak ada istri juga masalah, kesepian. Berarti bagus kalau banyak istri. Oh, lebih masalah lagi. Di teleponnya kau kawanmu dari kantor, ini ada istrimu, istri pertama sama istri kedua, tarik rambut terima gaji. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Dulu sebelum pilcaleg banyak orang punya masalah. Apa masalahnya? Mau terpilih, sudah penetapan, selesai masalahnya, bayar utang Pak, utang baleho, baju kaos. Nah itu dia bayar, ya harus dia bayar. Selesai dia bayar, selesai masalahnya, selesai dilantik, muncul masalah paling besar yang harus dia tanggung dunia akhirat. Apa? Melaksanakan janji-janji kampanyemu. Nih adik-adik nih yang baju-baju pegawai, apa masalahmu dulu waktu kuliah? Hah? Mau sarjana? Sudah sarjana selesai masalahmu? Enggak. Mau kerja? Sudah kerja pegawai, sudah selesai masalahmu? Enggak. Mau jadi kepala bagian? Sudah jadi kepala bagian selesai masalahmu? Belum. Mau jadi kepala dinas? Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi sekda? Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi bupati? Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Belum. Mau 2 periode? Tidak ada orang tidak ada masalah Pak. Semua orang punya masalah. Dulu adik-adik, masalah kita sebelum menikah, apa masalah kita? Jatuh cinta sama cewek, kita mau sekali sama dia, dia pun mau sama kita, tapi mau muntah lihat kita. Iya kan? Ada semua masalah. Sudah diterima, dia senang sama kita. Apa selesai masalah? Tidak. Melamar. Masalahnya apa? Terima atau tidak? Sudah diterima lamaran, selesai masalahnya. Kalau dia perempuan Bugis, uang panai yang dibawa itu sampai ratusan juta. Ada yang baru-baru sampai 2 miliar. Coba. Selesai, anggaplah dia bayar itu uang panainya. Selesai masalahnya? Tidak. Bayar hutang pengantin. Ngambil kredit di bank. Bayar itu. Selesai itu, apa selesai masalahnya? Masalah muncul. Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Belum. Mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Tidak. Mau anak laki-laki, 1 perempuan, 1 laki-laki, 2 pasang. Sudah itu apa? Masalah muncul apa? Masalahnya muncul apa? Langsung jelek lagi dilihat istrinya. Semua orang punya masalah Pak.
Dalam pekerjaan pasti ada masalah. Dalam rumah tangga pasti ada masalah. Yang jadi masalah bukan masalah itu. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Orang tahu juga Pegadaian di sini. Saya kira cuma di Makassar orang tahu Pegadaian. Semua orang punya masalah. Belajar dari kisah tadi, Rasulullah dan sahabat begitu ada masalahnya, takarruf ilallah, dekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dia langkahkan kaki beliau ke masjid. Berarti jika ada masalahmu, yuk datang ke masjid, ngadu kepada Allah. Cuma kalau kita ada masalah, enggak ngadu kepada Allah. Ngadunya kemana? Ke medsos. Bertengkar istrinya, update status. Tidak kusangka kau begini. Dia balas istrinya di Facebooknya, aku pun tidak menyangka kau laki-laki bejat begitu. Akhirnya apa? 1000 teman Facebooknya, 1000 yang tahu masalah rumah tangganya. Adakah rumah tangga yang tidak ada masalahnya? Tolong tunjukkan saya kalau ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Jangankan bapak yang PNS, apalagi yang pegawai honor. Hah? Itu kan pegawai negeri. Saya juga heran sebenarnya kalau ada orang bangga sekali jadi pegawai negeri, nyogok ratusan juta sampai untuk jadi pegawai negeri. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Coba periksa semua itu SK-nya masuk di bank, kursus sampai sekarang tidak keluar-keluar. Kata teman saya pegawai negeri itu tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai tanggal 20 makannya apa? Sari mie. Mulai kurun. 21 sampai 30 makannya apa? Saridon. Obat sakit kepala, cicilan belum lunas. Kenapa? Saya tahu Ustaz, karena saya begitu Pak. Pegawai negeri. Ya Pak. Ibu bapak saudara-saudara kalian, tidak ada orang tidak punya masalah. Maka begitu ada masalah, tidak ada pilihan kita, datang ngadu kepada Allah. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak cukup hanya di rumah, bapak datang berjamaah di masjid. Alhamdulillah di sini saya dengar ini Pak, Pekanbaru ini ramai jamaah. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yo Pak. Yang menyebabkan orang sebenarnya orang malas jamaah itu Pak, panitia masjid juga kadang kala. Kalau masjid begini kan alhamdulillah nyaman Pak, ber-AC. Cuma kalau ber-AC begini kadang-kala juga ada orang datang numpang tidur. Alhamdulillah Pak. Yang kadang-kala membuat kita malas itu kalau masuk ke masjid, imamnya kadang-kala balik-balik sunnah Nabi. Nabi menjelaskan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini jadi imam dia baca yang panjang-panjang. Coba kalau imam baca kul huwallah, anak-anak pun ikut. Kenapa? Dia hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 3 sampai 72, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ruku belum selesai, mau ikut tidak dihafal, terpaksa kita baca semua di depan masjid. Itu pun dibaca televisi Pak, naik kita halaman. Ini penganiayaan ini sebenarnya Pak. Ini sebenarnya ini baiknya dia di samping. Karena kalau dia di depan pasti jamaah kreatif, dia baca semua Pak. Selesai dia baca semua pengumuman di televisi, Pak Imam belum selesai, dia baca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia. Sudah itu belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca. Manchester United. Nomor itu semua dibaca Pak. Nah, ya. Ayo, ada masalah, datanglah ke masjid. Ustadz yang ceramah sekarang Pak, salah satu saya bisa jadi mubalik karena saya rajin ke masjid. Ya, saya tidak pernah mondok Pak. Bukan tadi saya ditanya sama Ustadz, Ustadz berapa tahun di Mesir? Oh saya tidak pernah mondok. Saya ini pesantren kilat. Tidak pernah saya pesantren Pak. Tapi belajar agamanya di masjid aja. Dengar ceramah. Kalau saya datang dengar ceramah saya catat. Kenapa? Kemampuan otak kita ini Pak terbatas. Apalagi yang sudah muka-muka pensiun ini. Oh ibarat kaset kosong, kaset kusut lagu lama. Susah merekam Pak. Maka kadang-kadang kita bawa merekam. Dari situ saya pulang saya baca kembali. Dengan seperti itu alhamdulillah saya bisa jadi ustadz. Ya. Datang ke masjid.
Dan alhamdulillah tidak ada tuh orang di penjara karena rajin ke masjid. Saya heran, saya sering masuk ceramah Pak di penjara. Itu Bapak masuk penjara berlapis-lapis pintu, sampai 3 lapis 4 lapis pintu. Ada polisi, ada macam-macam. Polisinya dari Kemenkumham, 4 lapis Pak, pintunya semua terali. Tapi penuh orang di dalam, bersesak-sesakan. Masjid tidak ada satpamnya, buka 24 jam, tidak dikunci, sepi di dalam Pak. Karena kadang-kala ada orang bilang susah masuk surga Ustaz. Saya bilang salah kok dek. Kadang-kadang ada orang bilang susah masuk surga. Salah kau. Yang susah itu masuk neraka. Kok bisa Ustaz? Coba lihat. Narkoba bayar atau gratis? Bayar. Selingkuh bayar. Apalagi kalau diperas Pak. Dia bilang ceweknya ini, kalau kau tidak belikan saya AC, saya share ini foto kita berdua. Hancur Pak. Sudah dibelikan AC, dia minta lagi motor. Habis duit kita. Bahayanya itu Pak. Narkoba bayar, judi bayar, mabuk bayar, dugem bayar, selingkuh bayar, semua dibayar. Dan itu pintu masuk neraka. Sholat gratis, puasa gratis, ngaji gratis, berjamaah gratis, naik haji kalau mampu. Dan itu menguntung masuk ke surga. Jadi yang susah itu sebenarnya bukan mendekatkan diri kepada Allah, yang susah adalah mendekatkan diri ke neraka. Ada masalah, datang ke masjid. Ibu-ibu bertengkar dengan suami, tidak usah putus asa, minta pertolongan kepada Allah. Adik-adik mau kerja, minta pertolongan kepada Allah. Ustaz, saya sudah 3 tahun menganggur Ustaz, tidak punya kerja Ustaz. Yuk perbaiki sholatmu. Ngadu dalam pertolongan Allah, minta pertolongan Allah. Selesai ke sholat, minta kepada Allah. Tidak ada yang mustahil kalau Allah yang kabulkan. Soal jadi pegawai kecil buat Allah, kecil. Jangankan yang ada jalannya, jangankan yang masuk akal, tidak masuk akal saja. Kalau Allah mau pasti terjadi. Saya tanya, bapak-bapak, ada yang pernah masuk perut ikan di sini? Ada? Masuk akal tidak bisa manusia hidup dalam perut ikan? Masuk akal? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan keluar dengan selamat. Ayo, pernah ada di sini pernah dibakar hidup-hidup? Bisa tidak hidup manusia kalau dibakar dalam api yang sangat besar? Bisa? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Ayo, kalau Allah yang mau. Perempuan bisa tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Kalau Allah mau. Cuma sekarang banyak yang mau saingan Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng Pak? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Ya dongo. Dongo itu tidak masuk akal. Rocky Gerung bilang dungu. Ya, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau pasti terjadi. Lihat sungai, lihat aliran sungai di got. Kalau air mengalir ke kanan, benda yang ada di atas air itu pasti juga mengalir ke kanan. Tapi kalau Allah yang mau, sungai Nil airnya mengalir ke kanan, petinya Nabi Musa justru mengalir ke kiri. Anehnya, ajaibnya lagi, petinya Nabi Musa masuk ke pengarang rumahnya Fir'aun, yang mana Fir'aun punya perda waktu itu, kalau ada bayi laki-laki kau dapat, bunuh. Petinya Nabi Musa masuk ke dalam ruangannya, pekarangannya Fir'aun. Dan hebatnya lagi, didapat ini bayi oleh Fir'aun, istrinya yang dapat. Datang Fir'aun mau membunuhnya, malah dikencingi sama Musa kecil. Mau dibunuh, kata istrinya, jangan, ini kiriman dewa, sudah lama saya mau putra laki-laki. Ini Allah melindungi Nabi Musa, di bawah hidungnya Fir'aun yang mau membunuhnya. Coba baca kisahnya itu. Kan itu istrinya Fir'aun kan beriman kepada Allah. Dalam rumah tangga, yuk, halo bu, dalam Quran itu ada 4 tipe rumah tangga. 1,
istri beriman, suaminya kafir, Fir'aun. Ada lagi istrinya kafir, suaminya beriman, Lut alaihissalam. Ada lagi istri beriman, istri kafir, suami kafir. Siapa? Abu Lahab. Dan yang keempat, istri beriman, suami beriman. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu mau rumah tangga yang bagaimana? Ibrahim. Tapi ibu harus tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung dia bilang gini, Bu, sudah Ustaz, tidak usah Ibrahim, Fir'aun saja. Bapak saudara-saudara sekalian, nah hikmah pertama, tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Ketika Bapak ada masalah, dekatkan diri kepada Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah, datang ke masjid, sholat. Sholat, Pak. Saya bisa cerita begini, saya alami. Saya bukan mau takabur, ini supaya kita yakin saja. Zaman saya SMA dulu, luar biasa penderitaan saya. Sampai kuliah, saya pernah jadi cleaning service, membersihkan 4 travel. Ada travel di Makassar waktu itu paling terkenal. Saya mendaftar sebagai cleaning service, membersihkan toilet 4 satu hari. Lalu saya bilang sama yang punya itu, koordinator kebersihan, Daeng, tidak usah gaji saya, cukup kalau ada undian umroh kasih masuk namaku, mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor, Pak, tidak dapat. Saya pernah menjadi loper koran yang membawa harian Fajar, koran terbesar di Indonesia Timur. Saya pakai sepeda selesai sholat subuh, sepeda saya BMX. Dicuri lagi sepedaku. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa itu yang curi, kurang ajar. Saya pernah menjadi pegawai catering, orang bau-bau, namanya Bapak Resa. Saya bilang sama Bapak Resa, saya yang bawa semua makanannya, tidak usah gaji saya, cukup kasih makan saya dengan adekku 2 kali 1 hari. Saya bawa semua cateringnya, rantangnya itu ke Jalan Ahmad Yani. Yang saya ingat sekali itu Bang Danamon waktu itu. Security-nya sangar. Setiap saya lihat, kau bikin kotor-kotor, kau lewat samping. Saya lewat samping. Sekarang saya jadi ustadz. Saya pergi ceramah, dia masih jadi security. Coba, saya sering rasakan itu, Pak. Dari kampung saya namanya Desa Bungi ke Makassar, itu 216 km. Naik mobil waktu itu kalau bayar full 5.000. Tapi karena saya bayar setengah, kadangkala 1.500, berdiri. Yang paling setengah mati kalau malam, 6 jam kita berdiri, ngantuk, Pak. Kadangkala kita jatuh. Untung kalau ada orang kasihan sama kita, kau duduk di sini deh. Saya sering rasakan itu ke rumahnya teman atau keluarga, dia sinis mukanya lihat kita, datang saja itu cari pembeli ongkos mobil. Rasakan itu. Dan saya pernah rasakan, saya keluar dari kuliah itu, kalau saya mengajar saya ingat terus itu ruangan itu 207 PIS 3 lantai 2 Unhas Sospol. Saya keluar dari ruangan itu, dia tunjuk saya temanku, Dasat, enggak malu kok itu bajumu rombengan. Tahu rombengan, Pak? Baju dalam karung, yang baju-baju bekas dulu itu yang terkenal, dibeli kalau di Matahari 100.000 satu, ini 100.000 7 masih bisa ditawar. Itu yang tidak malu-malu, kau cakar semua bajumu. Saya tidak marah, saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya umur yang panjang supaya saya bisa berbuat baik sama orang ini. Saya pernah menjadi tukang cuci keluarga-keluarga saya. Saya datang sama keluarga saya, tidak usah kau gaji tukang cuci, saya cucikan kau, terserah kau mau bayar saya berapa. Tapi saya selalu yakin, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Selama baik ini ibadahku, insya Allah ini hanya sesaat ini penderitaanku. Perbaiki sholat saya, perbaiki berjamaah saya, perbaiki sholat sunnah saya dengan izin Allah. Alhamdulillah. Itu kawan saya yang pernah hina saya bilang baju cakar, sudah tahun ke-8 Ramadan kemarin saya kasih zakat.
Dulu saya jadi cleaning service supaya bisa umroh. Sekarang saya bisa punya umroh, punya travel sendiri. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Kalau saya dulu jalan kaki, alhamdulillah. Sekarang saya punya kereta mobil, beberapa unit yang saya pakai sekarang di Makassar operasional saya. Belum ada 10 mobil seperti itu di Makassar. Dengan izin Allah. Ini gelar saya yang terlalu banyak. Kan tidak masuk akal itu, bos. Kadang ada orang bilang, nipu-nipu saja itu Ustaz. Saya kasih lihat kok sertifikatku, ijazahku kalau kau tidak percaya. Gimana ceritanya? Bersamaan waktunya, saya S2 bersamaan waktunya, S3 bersamaan waktunya. Satu luar negeri, satu dalam negeri. Dan itu bisa selesai. Gimana caranya? Begitu pening otak saya ngadu kepada Allah. Sholat. Tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah mau. Perbaiki saja sholat ini anak muda ini, masih di muda kau. Kau perbaiki sholatmu, Allah yang ngangkat kau derajatmu. Kecil buat Allah kasih jadi kau kepala dinas. Kecil buat Allah kasih jadi kau wali kota. Yang penting dekati Allah. Saya bukan mau takabur. Bicara soal politik, saya pernah tercatat dalam lembaga negara calon wali kota Makassar 2013. 10 pasang calon kalah, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya Pak, 10 pasang calon, 2 bulan 19 hari sosialisasi. Orang bilang andai masih ditambah 1 bulan menang berdiri itu Ustaz. Dengan izin Allah. Bapak-bapak ini yang pegawai negeri, tidak usah kau cari muka sama wali kotamu. Capek kau cari muka. Ganti lagi wali kota, cari muka lagi. Ganti lagi, cari muka lagi. Kau sudah punya muka, ngapain kau cari-cari? Ngadu aja kepada Allah. Nih Bapak polisi, tidak usah cari muka sama komandan. Bapak cari muka sama manusia, disuruh kerja 10 disuruh kerja 9 yang benar, 1 yang salah, yang 1 dia persoalkan. Dongo ini, kenapa tidak? Dia lupa yang 9 baik. Tapi kalau Bapak ngadu kepada Allah, kecil bolak-balikan hati manusia itu. Maka begitu ada masalah ibu rumah tanggamu berantakan, ngadu kepada Allah. Kau bangun salat tengah malam, ya Allah, tidak mungkin aku bisa mengawasi suamiku. Engkau yang mengawasi suami saya. Engkau yang membolak-balikkan hati suami saya. Pelihara suamiku, lindungi dirinya dari wanita-wanita jahat. Laksanakan sholat tahajud. Ini curhatnya di mana? Berdoanya di Facebook. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Sedikit-dikit update status, ya Allah lindungi suamiku. 1 jam kemudian, ya Allah murahkan rezeki suamiku. Tapi bukan di atas sajadah, di mana? Di Facebook. Sibuk betul Tuhanmu mau baca statusmu. Yang ketawa saya serius ini. Ayo ngadu kepada Allah. Coba angkat tangan yang ada masalahnya. Nah itu Bapak, apa masalahnya Pak di belakang? Nah, mau kawin lagi? Ini masalahnya laki-laki ini umumnya mau kawin lagi takut sama istri. Semua kita punya masalah Pak. Berarti bukan masalah itu. Bapak kira Ustadz tidak ada masalahnya? Dalam dakwah saja kita kadang-kala dihina. Capek, belum apa-apa, disuruh lagi lambut ceramah, tidak dihargai perasaannya kita. Kadang-kala kita seolah-olah dikasih seperti gembel pengamen. Nanya, bagaimana kalau begini, berapa honornya Pak? Bolehkah datang Bapak sehari 5 kali ceramah dengan honor yang sama? Kok kira itu enak perasaan kita? Kok kasih tahu begitu? Semua orang punya masalah. Tapi ketika kita lagi gundah ada masalah itu, lebih kembalikan kepada Allah. Siapa Dasat? Siapa saya ini? Nabi saja punya masalah. Manusia paling mulia, tidak ada dosanya. Doanya pasti dikabulkan Allah. Apa tidak punya masalah? Beliau masih dalam perut, sudah yatim, lah wafat bapaknya. Baru 2 hari, 3 hari setelah dilahirkan, sudah diambil ibu susunya. 4 tahun bersama ibu susunya. Usia 4 tahun diambil sama ibunya. Usia 6 tahun sudah wafat ibunya di desa Afwa ketika pulang ziarah kubur. 6 tahun Rasulullah sudah yatim piatu. Diambil oleh kakeknya. 2 tahun dalam pemeliharaan kakeknya. Wafat lagi Abdul Muttalib. Diambil oleh pamannya. Masya Allah, masalah demi masalah beliau hadapi. Itu Nabi, kekasih Allah pun ada masalahnya. Apalagi kita yang tukang bohong. Sama istri aja kita tipu. Cari duit tidak ada. Benar Bu, tidak ada. Padahal di bawah kos kakinya disimpan. Pastilah punya masalah. Nah, begitu ada masalah tidak ada pilihan lain. Takarrub ilallah.
dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Perbaiki sholat. Saya kalau ceramah itu Pak, ini aja saya bahas. Sholat, baiki rumah tanggamu. Ya, sholat Pak. Tidak ada yang mustahil kalau Allah menolong kita. Perbaiki aja sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul Bapak sholat tapi main-main. Banyak kan kita sholat cari duit. Allahu Akbar. Tadi 200.000 uang. Beli bensin 100.000. Pulsa 50.000. Mana yang 50 ya? Allahu Akbar. Sambil dia periksa itu kantongnya. Sami Allahu liman hamidah. Belum dia dapat. Allahu Akbar. Di mana aku simpan? Begitu salam. Assalamualaikum. Di bawah sadel. Wah. Dari takbir sampai salam duit dia cari. Allahu Akbar. Rakaat kedua tiba-tiba dia ingat. Kunci motor melengket di motor. Pasti kau tidak husuk lagi bos. Hilang sudah mobil motor. Allah. Bagaimana sholatmu bisa memperbaiki diri? Ayo. Kalau Bapak punya masalah dan sudah sholat, bukan masalahmu, tapi masalahmu sholatmu belum bagus. Ayo perbaiki sholat Pak. Yang kedua, hikmah dari kisah ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini salah satu lagi cara untuk menyelesaikan masalah, silul arham, sambungkan persaudaraan. Tadi hubungan kepada Allah. Sekarang yang kedua horizontal. Nabi tadi lapar kan, tidak perlu mengeluarkan uang. Kenapa? Diberi makan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Artinya apa? Dengan persaudaraan kita bisa murah rezeki. Kata Nabi kan, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dia selesaikan masalahnya, hendaklah dia menyambungkan persaudaraan. Dan saya rasakan Pak, saya ini tidak banyak uang, tapi temanku banyak uangnya. Saya tidak banyak uang, tapi banyak teman saya yang banyak uangnya. Aman Pak. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Kemana-mana ada yang bayarkan. Saya baru turun dari mobil, kalau ke pasar ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi ikan, isi telur. Begitu saya mau bayar, "Ndak usah Ustaz." "Ndak enak Pak." "Berapa?" "Ndak enak." "Berapa?" "Ndak enak." "Ndak usah Ustaz." "Ndak enak Pak." Padahal itu memang yang kutunggu. Itu istri saya senang betul itu kalau saya ke pasar. Dia suruh ke pasar, ndak laku duit saya. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Contoh yang tadi kan, tidak perlu keluar duit, Nabi sudah kenyang. Banyak teman, gampang selesai masalah. Saya ke kantor polisi, mau perpanjang SIM. Tiba-tiba dilihat sama Kapolres. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Siap Komandan." "Ada apa Ustaz?" "Perpanjangan SIM Komandan." "Komandan, panggil Kasat Lantas. Tolong bantu selesaikan SIM-nya Ustaz. Yang ku minta uang dosa uang Ustaz kau makan." Selesai masalah. Ayo. Maka goblok orang yang tidak mau menyembuhkan persaudaraan. Ini yang kadang kala memutuskan persaudaraan kita di masjid ini apa? Perbedaan mazhab. Sama nabinya, sama sahadatnya, sama rakaatnya, salat duhurnya, sama puasanya, sama rukun imannya, sama rukun Islamnya. Hanya karena berbeda mazhab dalam soal fikih, mereka saling mengkafirkan. Ini banyak nih anak-anak muda sekarang. Baru belajar agama 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Apa yang kau tahu dengan 1 menit? Ya, coba lihat itu. Saya kadang-kala melihat picture, gambar-gambar. Yang paling saya ingat itu kaki orang ruku, sujud. Karena ada 3 saya lihat itu gambarnya. Gambar pertama kakinya lurus begini. Gambar kedua yang di tengah kakinya menghadap jari-jarinya ke depan kiblat. Gambar ketiga membelakang begini kakinya. Lalu yang kiri kanan dia coret silang, tulis salah, baru yang di depan betul. Itu bukan begitu kalimatnya mestinya. Bukan salah ini kiri kanan. Salah itu kan batal. Tapi apa yang tertulis mestinya tidak sunnah. Tengah sunnah. Artinya apa? Kau laksanakan tinggi pahalanya, kau tidak laksanakan tetap sah pahala salatmu. Kan banyak yang begini Pak, berbeda pendapat tidak mau datang ke masjid. Yang anehnya lagi bikin klub pengajian, sahabat ini. Berarti ada yang bukan sahabatmu. Bikin kelompok pengajian tidak mau ikuti kalau bukan ustadznya. Saya ditanya, "Ustadz apa?" "Saya Islam, Nabiku Muhammad SAW, syahadatku 2 kalimat syahadat." Kalau berbeda pendapat silakan, tapi jangan kau kafirkan orang.
Hanya karena berbeda kita takbir. Ada yang begini, ada yang begini. Silakan. Ada juga yang saya lihat dia pegang kepalanya. Terserah. Yang penting jangan kau salahkan orang. Ada juga takbir kayak kacamata. Allah. Silakan. Yang penting ada dalilmu. Ya. Kita berbeda pendapat boleh dalam Islam. Yang salah ketika Anda mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Sampai saya dimaki-maki Pak di Facebook. Apa ini Ustadz Dasat bicara sunnah-sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, malah marah istri saya di rumah. Katanya kasih kotor-kotor bantal. Sudahlah, berbeda pendapat itu biasa. Yang penting jangan memecahkan persaudaraan. Coba kita lihat Pak. Kadangkala mazhab NU tidak mau datang ke masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mau datang ke masjid NU. Wah sudah. Ini kalau kita begini terus maka kita akan terbelakang. Hikmah dari kisah ini dengan persaudaraan kita bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kisah dari ini. Subhanallah, ternyata kita ini nanti dimintai nikmat yang Allah berikan, diminta tanggung jawabnya. Kadang-kala kita bilang, nikmat apa yang Allah berikan? Saya Ustadz orang miskin. Nikmat itu yang paling tinggi dan tidak bisa dihitung, fi ahsani taqwim. Nih badan kita. Mau Pak? Ibu-ibu, mau saya kasih handphone? Mau? Gratis Ibu, pulsanya 5 juta. iPhone X Max, mau Ibu? Mau. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Ayo. Mau diapa handphone kalau sudah tuli? Halo? Halo? Rusak lagi nih HP. Halo? Bukan HP rusak, telingamu yang bermasalah bos. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan seluler, yang mahal bukan pulsa, tapi yang mahal adalah telinga. Allah kasih kita telinga gratis, tidak perlu dibayar. Ayo. Mau lagi saya kasih contoh? Mau? Bapak minum, makan, itu ada racun. Dan mata kita tidak bisa memisahkan mana racun mana bukan. Siapa yang memisahkan itu? Ginjal. Dan Bapak tahu harganya itu ginjal 600 juta. Lebih kalau di Hong Kong 600 juta. Allah kasih 2 gratis, tidak perlu bayar. Berarti ginjal lebih 1 miliar Bapak punya. Ayo, mau jual ginjalnya Pak? Ayo, Bapak langsung punya duit 1 miliar lebih. Mau lebih hebat lagi, jual jantungmu. Jantung 1 miliar harganya lebih di Hong Kong. Bapak jual jantungnya, dibeli orang 1 miliar. Allah kasih gratis. Coba kalau disuruh bayar itu Pak. Ada orang kesehatan di sini. Coba Bapak lihat itu orang yang bernapas oksigen. Itu tabungnya itu lebih 1 juta. Tabung dipakai kadang-kala 1 hari, 2 hari. Bagaimana seandainya oksigen dibayar? Bisa dibeli. Kita ini kaya Pak, jangan pernah merasa miskin. Tapi ingat, semua nikmat Allah akan diminta tanggung jawabnya di akhirat kelak. Kalau Bapak bersyukur, Allah tambah. Tapi kalau tidak disyukuri, Allah kasih azabnya. Inna azabil lazadid. Azab Allah sungguh sangat pedih. Bapak diberi mata yang sehat, diberi kaki yang sehat, diberi pernapasan yang sehat, semua gratis. Tapi kalau Bapak tidak sujud di hadapan Allah, melawan larangan-larangan Allah, justru menghindari perintah-perintah Allah, maka tunggu, azab Allah pasti akan turun. Azab Allah bisa jadi Bapak tetap kaya, bisa jadi tetap banyak duitnya tapi tidak ada yang bisa dia makan. Berapa banyak orang saya berhadapan, diundang ke traktir makan. Begitu saya berhadapan meja makan, apa yang saya pikir? Wih, enak semua ini makanan. Apa ini orang kaya? Apa dia pikir? Berhadapan meja makan, apa dia pikir? Asam urat, kolesterol, lemak, ginjal, tidak ada bisa dimakan. Dilarang makan nasi. Bayangkan Pak, dilarang makan nasi, duitnya 2 miliar. Dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan sayur, dilarang makan garam, dilarang makan gula. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus. Padahal duitnya 2 miliar.
Mobilnya harga 1 miliar, baru 1 jam di atas mobil sudah stres, nggak bisa tenang, mati kita kiri kan. Mobilnya itu 1 miliar tuh harganya, nggak bisa dinikmati. Itu karena Allah sudah menyiksa kalian. Maka syukuri, semua akan diminta tanggung jawab. Tangan kita akan diminta tanggung jawabnya, telinga kita akan diminta tanggung jawabnya. Semua. Itulah ayat tadi yang berbunyi, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masuk tahun baru Hijriah. Maka begitu Bapak menghadapi masalah, Bapak tidak usah stres. Begitu Ibu menghadapi persoalan dalam rumah tangga, Ibu tidak usah sengsara. Lebih baik dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah telah menolong kita, maka tidak ada yang sia-sia. Sudah ditolong Allah, masalahnya tetap ada. Maka bagi orang Islam, kalau dia sabar menghadapi masalah itu akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Suatu kali datanglah anak muda kepada Nabi menghadap. Ya Rasulullah, saya banyak dosa dan kesalahan. Saya takut azab neraka ya Allah. Ya Rasulullah, saya takut disiksa api neraka ya Rasulullah. Nabi bertanya, pernahkah kau mengalami masalah sehingga kau merasa hidupmu sangat tertekan, rasanya kau tidak mampu lagi menghadapi hidup ini? Pernah ya Rasul. Apa kau ikhlas menerima masalahmu itu? Iya ya Rasul. Kau tidak menyalahkan Allah? Iya ya Rasul. Maka Nabi menjawab, ketahuilah, itulah yang akan menghindarkan kalian dari dosa-dosamu, mencuci dosa-dosamu, dan menghindarkan kalian dari api neraka. Berarti kalau Bapak punya masalah yang sangat pelit, masalah yang sangat besar sehingga rasanya kita mau hilang saja dari dunia ini, tapi kalau Bapak sabar menghadapinya, tidak menyesal, lalu tidak menyalahkan Allah, ikhlas menghadapi semua cobaan dan hukuman dari Allah, maka itulah yang akan meringankan dosa-dosa kita di akhirat kelak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata dan kalimat yang salah, mohon dimaafkan.